Hai viewers, berjumpa lagi di channel ini. Apa kabar? Semoga sehat selalu dan diberi banyak rezeki. Apa jadinya jika Vision, anggota Avenger, berubah menjadi malaikat yang membantah perintah Tuhan? Enggak, itu berbeda universe dan tidak ada hubungannya sama sekali. Paul Bettany, pemeran Vision dan pengisi suara Jarvis, pernah memainkan sebuah peran sebagai malaikat Michael yang merupakan malaikat agung dalam film action horor berjudul Legion tahun 2010. Nah, di video kali ini kita akan membahas film tersebut. Namun sebelum dimulai, jangan menghubungkan film ini dengan agama manapun. Semua ini hanya sebagai hiburan saja, bukan untuk diperdebatkan. Awas, bagi yang belum menonton film ini dan tidak mau kena spoiler, stop sekarang sebelum terlambat. Tapi jika tidak masalah, silahkan lanjut, bersihkan tubuh yang enak, tonton sampai habis, dan here we go. Suatu malam, malaikat agung bernama Michael yang diperankan oleh Paul Bettany jatuh ke bumi di Los Angeles. Kemudian memotong sayapnya sendiri. Dia mendatangi sebuah gudang mainan anak-anak untuk menjahit luka bekas sayap tadi menggunakan kotak P3K yang ada di sana. Lalu dia merampok gudang senjata yang ada di dekat sana. Saat keluar, dia meledakkan tembok tepat saat dua orang polisi sedang melintas. Kedua polisi itu berusaha menangkapnya, namun salah satu dari polisi tiba-tiba geleng-geleng dugem dan giginya berubah seperti gigi hiu. Mereka berhasil dikalahkan dan mobil polisi itu dibawa pergi oleh Michael. Satu persatu gedung di sekitarnya mulai mati lampu, menandakan sesuatu yang buruk sedang terjadi. Scene berpindah pada Jeep yang terbangun karena mimpi basah. Dia adalah orang yang baik, terjebak gak bisa move on, mencintai gadis yang sudah hamil dengan orang lain. Dia seorang mekanik dan anak pemilik restoran bernama Paradise Fall. Di luar kamar, dia mengobrol dengan Charlie, wanita hamil yang disukai Jeep. Dia juga seorang pelayan di Paradise Fall. Sebenarnya dia tidak menginginkan bayi itu karena dirinya belum siap. Tidak diceritakan siapa ayah dari bayi itu. Hari sudah siang. Bob, pemilik restoran, sedang memukuli TV-nya yang sedang rusak karena kebanyakan dipakai untuk melihat perbuatan tercela. Orang yang sudah gak percaya dengan Tuhan karena kehilangan istrinya beberapa tahun lalu. Di sana juga ada seorang koki religius bernama Percy. Tangan kirinya hilang saat bertugas sebagai tentara dan diganti dengan sebuah hook. Kemudian ada... waduh, ini Sandra, ibu dari gadis tadi, dan ini suaminya Howard. Gadis tadi bernama Audrey, sedang dalam masa puber dan ingin merasakan namanya wig-wig, makanya dia pakai pakaian gitu, dan ibunya tidak suka dengan hal yang seperti itu. Mereka bertiga sedang dalam perjalanan, lalu mobilnya rusak dan sedang diperbaiki oleh Jeep. Tak lama kemudian, datang lagi seseorang ke restoran itu. Dia adalah Roman Pierce yang suka balapan dengan mobil keren dan kocak. Maaf, salah film. Dia adalah Kyle, diperankan oleh Tyrese Gibson, seorang duda yang sedang dalam perjalanan ke Los Angeles. Dia menyempatkan mampir ke restoran itu, siapa tahu menemukan yang bisa diajak mantap-mantapan karena sudah lama menduda. Dia tak bisa menggunakan ponselnya karena suatu hal dan terpaksa menepi ke Paradise Fall untuk istirahat dan meminjam telepon. Jeep yang sedang berada di luar heran melihat di arah yang jauh sana seperti terdapat awan badai yang mengerikan. Secara aneh, TV, radio, dan telepon tidak dapat digunakan. Kemudian Gladys, seorang wanita tua, datang ke sana dan bersikap resek. Dia bertingkah mengerikan seperti kesurupan dan menggigit leher Howard. Dalam keadaan yang genting itu membuat Kyle menembak Gladys sampai mati. Howard yang terluka hendak dibawa ke rumah sakit, namun dihadang oleh datangnya segerombol lalat raksasa yang ternyata merupakan kumpulan seperti awan badai yang dilihat oleh Jeep tadi. Michael datang. Bob yang khawatir ada orang seperti Gladys menyuruh Michael untuk meringis agar giginya terlihat. Lalu Michael mempersenjatai orang-orang di restoran itu dan menutup jalan masuk. Awalnya, datang seorang penjual es krim mengerikan.
Namun kemudian puluhan mobil tiba-tiba datang mendekat juga, dipenuhi orang-orang lapar belum makan tiap hari. Bukan, mereka sedang kesurupan karena pengaruh malaikat yang akan memusnahkan manusia. Mereka datang untuk mengambil dan membunuh bayi dalam kandungan Charlie. Michael memimpin para survivor tersebut bertarung melawan orang-orang kesurupan itu. Singkat cerita, Howard tertangkap lalu diseret. Tak lama kemudian orang-orang ngawur itu berhenti menyerang. Di kesempatan itu, Michael menjelaskan bahwa Tuhan sudah gak percaya pada umat manusia dan telah mengirimkan para malaikat untuk membinasakan para manusia di bumi. Michael juga menjelaskan bahwa bayi Charlie harus tetap hidup karena ditakdirkan untuk menjadi penyelamat umat manusia. Sebentar, mengapa harus anak Charlie? Siapa bapak anak ini gak dijelaskan. Apakah itu hasil hubungan di tempat gelap? Ataukah bocah ramalan seperti Naruto? Sudahlah, kita lanjut saja ceritanya. Bagaimana dengan Michael? Kenapa dia malah menolong manusia? Dia menjawab bahwa dia melanggar perintah Tuhan untuk membunuh bayi Charlie karena dia masih percaya pada manusia. Malam pun berakhir. Esok harinya, Sandra menemukan Howard disalibkan di belakang restoran dan terdapat bisul yang sangat besar di tubuhnya. Sandra berlari untuk menyelamatkan Howard, namun Howard meledak menjadi cairan asam. Percy yang mencoba melindungi Sandra malah tewas karena hal itu. Sandra yang kalut dan stres menjadi gila dan harus ditahan. Sementara itu, para survivor lainnya mendengar transmisi radio yang mengungkapkan adanya beberapa kelompok survivor lain di Red Ridge. Salah satu tempat kelompok tersebut ada di dekat mereka. Tetapi Michael menasehati agar mereka tidak pergi karena mereka akan jadi mudah diserang, apalagi kelahiran si bayi sudah sangat dekat. Malam pun tiba, orang-orang kesurupan mulai datang menyerang lagi. Kyle dijebak untuk menolong anak kecil yang sedang diserang orang-orang kesurupan. Ternyata anak tersebut sudah berubah lalu menyerang Kyle hingga mati. Kemudian Charlie mulai kontraksi, si bayi akan terlahir. Audrey dan Michael yang membantu proses lahiran itu tiba-tiba mendengar suara trompet sangat keras yang menandakan datangnya malaikat agung Gabriel, saudara dari Michael. Sandra yang dalam keadaan panik melepas pengikatnya dan mencoba memberikan bayi itu kepada para orang kesurupan. Namun Michael membunuhnya tepat saat Gabriel masuk ke restoran memesan kopi ireng dan bohong keju lalu membunuh Bob. Michael menahan Gabriel di sana dan mengatakan pada Chip, "Find the prophets, learn how to read the instruction." Gerombolan manusia yang kerasukan itu ternyata tak dapat mendekati bayi Charlie. Melihat ada kesempatan, Chip, Audrey, dan Charlie pergi bersama bayinya menuju kendaraan Michael. Michael bertarung dengan Gabriel, hingga pertarungan antar saudara tersebut dimenangkan oleh Gabriel. Michael terbunuh dengan gada milik Gabriel yang bernama Morning Star. Lalu tubuhnya bersinar dan menghilang. Scene berpindah pada Chip. Tubuhnya muncul sebuah gambar misterius yang sama terlihat juga pada tubuh Michael. Chip menyimpulkan bahwa tato itu adalah instruksi yang dimaksud Michael tadi. Di tempat lain, Bob yang ternyata masih hidup namun sekarat menggunakan korek api untuk menyalakan gas di restoran itu. Dia berniat mengorbankan diri dengan meledakkan tempat tersebut dan membunuh orang kesurupan yang tersisa di sana. Gabriel muncul dan perkelahian terjadi di mana membuat mobil Chip, Audrey, dan Charlie terbalik hingga Audrey terbunuh. Akhirnya Gabriel menyudutkan mereka di sebuah pegunungan. Saat akan membunuh Chip, Michael turun dari surga, lukanya sembuh dan kembali menjadi malaikat agung. Michael memberitahu Gabriel bahwa Gabriel memberi Tuhan apa yang dia minta, tetapi Michael memberinya apa yang dia butuhkan. Michael juga berkata bahwa ini adalah rencana Tuhan untuk menguji para malaikat dan Gabriel mengecewakannya. Karena malu, Gabriel langsung pergi. Michael juga menghampiri Chip dan menjelaskan bahwa Chip adalah pelindung sejati anak itu. Michael juga bilang bahwa mereka akan bertemu lagi buat nagih uang rokok dan kerupuk. Charlie dan Chip beserta bayinya melanjutkan perjalanan mencapai gunung.
melihat ada kota kecil di lembah sana, tempat orang-orang yang selamat, yaitu Red Ridge. Beberapa waktu kemudian, mereka bertiga pergi. Film diakhiri dengan scene yang menunjukkan banyak sekali senjata di bagasi belakang mobil mereka. Dan film pun tamat. Oke, itu tadi rangkuman cerita dari film yang berjudul Legion. Semoga terhibur, tapi jika belum, klik subscribe dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan update konten terbaru di channel ini lebih cepat. Jika ada saran dan kritik, langsung saja tulis di komentar. Terima kasih sudah menonton, mohon maaf bila ada salah. Sampai jumpa.